Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan wa rizqan halala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Walaupun hujan turun, tapi Bapak Ibu masih siap untuk melangkahkan kaki menggapai dan menjemput rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan ini mendapatkan nilai pahala, keridhaan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini diberikan oleh Allah keberkahan yang nyata di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Makin kencang. Makin kencang, padahal doanya tadi yang awal-awal lebih bagus. Itu ekspresi itu memang kelihatan. Bapak Ibu sekalian, langsung saja bahwa Allah ciptakan manusia ini memang betul-betul beruntung kita menjadi manusia. Seandainya kita diciptakan Allah menjadi seekor binatang, seandainya kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk-makhluk yang lain selain binatang, mungkin kita akan merasakan yang seperti tidak kita rasakan saat ini. Karena keberuntungan ciptaan Allah berupa manusia ini, karena manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Antara manusia dengan binatang kelihatannya sama. Semua organ tubuh manusia ada di dalam tubuh binatang. Dalam spesies yang paling dekat mungkin kera, semuanya ada. Cuma satu yang tidak ada, yaitu al-aqlu, dan itu mahal harganya. Kalau binatang mau berbuat kezaliman, penganiayaan terhadap binatang yang lain, yang kuat makan yang lemah, tidak akan mempengaruhi tubuh binatang itu sendiri, aspek kesehatannya atau rasa sakitnya. Maksudnya rasa sakit itu akan mempengaruhi, wah gara-gara paling cuman insting kebinatangannya saja. Tapi berbeda dengan manusia yang Allah ciptakan dengan dibekali chips akal yang tidak diberikan kepada binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Akal ini Allah berikan kepada manusia, terkoneksi dengan seluruh saraf-saraf manusia. Di akal inilah potensi yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, oleh Allah kepada manusia. Karena begitu Allah masukkan, tambahkan akal dalam tubuh manusia, langsung terkoneksi dengan saraf. Seperti Bapak Ibu sekalian kalau sedang dilakukan tindakan dibius misalnya, itu sebenarnya bagaimana supaya saraf-saraf kita merangsang, kita tidak punya rasa, mati rasa. Mau dibedah tidak terasa, sebenarnya karena saraf merangsang supaya tidak ada rasa. Dan itu juga bisa dilakukan dengan tanpa bius sekalipun. Maka yang terjadi di zaman para sahabat, tolong nanti Imam Ali kalau tidak radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, nanti cabutlah anak panah yang nempel di tubuh. Anak panah kalau sudah masuk ke dalam kaki, itu dicabutnya wah kayak pancing yang akan dicabut itu. Kalau sekarang mungkin dengan dibius selesai. Tapi beliau mengatakan kalau aku lagi sholat, cabutlah anak panah gitu. Atau
tindakan apapun yang terkait dengan fisik, apakah itu amputasi, lakukan dalam sholat. Ada semacam obat bius, ada semacam membuat saraf itu langsung tidak begitu merasakan apa yang terjadi pada itulah pentingnya bagaimana merespon saraf-saraf itu supaya bekerja. Tinggal kemana saraf kita ini akan bekerja sesuai dengan pesanan. Anak-anak sekarang nih Bu, Ibu pernah punya anak kecil kan? Bapak pernah punya anak kecil. Dulu kalau waktu anak Bapak Ibu nangis misalnya, naik sepeda jatuh nangis, sakit tuh, bingung nih apa tindakan supaya anak-anak mendiamkan anak-anak yang lagi nangis. Paling dikasih obat, enggak, malah tambah berontak lagi. Paling dihibur atau diberikan motivasi. Itu pun kadang masih nangis, masih nangis. Belum ditemukan bagaimana obat supaya anak-anak yang nangis kenceng, belum ditemukan obat begitu. Mungkin bius pun juga bisa seperti orang main bola kegampar, itu rasa sakit merintih, langsung disemprot, reda. Kalau anak bisa juga disemprot, reda. Itu fisik. Tapi dengan cara lain juga bisa. Zaman sekarang itu udah semuanya bisa. Begitu anak jatuh sakit, langsung dikasih HP misalnya. Diam nggak kira-kira? HP yang online. Begitu kasih HP. Kira-kira diam apa masih nangis? Jangankan anaknya, emaknya aja diam. Kalau sudah HP itu dunia ini sudah bukan alam dia lagi, betul Pak ya? Udah bukan alamnya lagi. Itu saya coba. Saya sering mencoba kalau untuk mendiamkan sesaat saja. Begitu, jazakallah. Begitu jatuh langsung hilang semuanya. Seolah-olah dia tidak ada apapun juga yang terjadi. Begitu hebatnya sebuah benda kecil itu yang membius rasa sakit yang luar biasa. Nanti langsung dipraktekin lagi dengan nangis, langsung diam. Nah, sekarang itu baru maksud saya, ini respon saraf. Dia sudah tidak ngalamin rasa sakit lagi seperti tadi yang tadi merintih, sakit. Habis langsung diam dia 1000 bahasa. Udah lupa dengan rasa sakitnya. Mau diapain itu kaki? Kalau sudah pegang HP selesai. Percaya nggak? Kalau nggak percaya nanti buktikan. Karena saya sudah membuktikan. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya akal, pentingnya koneksi antara saraf dengan akal yang sudah demikian rupa dibuat oleh Allah, yang itu tidak Allah ciptakan pada binatang. Sehingga kalau binatang tidak punya akal, ya paling dia cuma punya insting saja, dia tidak punya akal. Jadi tidak ada HP itu diberikan ke binatang langsung merespon, nggak ada, nggak bisa. Jadi yang pertama terkait dengan sabda Rasulullah SAW, pentingnya akal. Itu akan mempengaruhi kesehatan psikis dan kesehatan fisik seseorang. Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karista an yattali'a alaihin nas. Ada kebaikan, ada kejahatan, ada pahala, ada dosa. Ada pahala, ada dosa. Kebaikan itu adalah akhlak mulia, dan kebaikan itu sudah disepakati oleh seluruh manusia. Yang namanya perbuatan baik itu mulai orang yang berkulit hitam, berkulit coklat, berkulit putih, itu akan sama.
agamanya apapun juga, yang namanya memberi hadiah kepada orang lain, memberi hadiah kepada tetangga, menolong orang yang susah, berdisiplin, kemudian tersenyum kepada orang lain, itu agama manapun, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun akan mengatakan itu sebuah kebaikan. Itu sebuah kebaikan. Sama mengganggu orang lain, memukul orang lain, menyakiti orang lain, mengambil milik orang lain, mencuri, menganiaya, itu pun juga sudah kesepakatan, itu ciptaan Allah Ta'ala. Binatang tidak akan merespon itu karena tidak punya akal, tapi manusia akan merespon kejahatan seperti itu tadi. Itu antara kebaikan dan kejahatan. Potensi kita akan melihat di sini pengaruh akal yang nanti, supaya bagaimana kita termotivasi untuk berbuat baik dan berhati-hati dengan perbuatan, karena dampak yang akan diakibatkan itu sangat besar. Perbuatan dosa yang namanya kejahatan itu langsung divonis oleh Allah Ta'ala dengan sebuah punishment, sebuah sanksi yang sebelum disanksi disebut itu dosa. Dan setiap dosa pasti ada sanksinya, ada apa? Setiap perbuatan baik pasti akan mendapatkan reward, dan itu yang namanya pahala. Udah semua orang juga sudah tahu bahwa minuman keras itu tidak baik, tapi karena orang kadang-kadang sudah terbiasa, tapi sesungguhnya orang mengatakan tidak baik. Tidak baik. Minuman keras dimanapun juga sebenarnya itu kebiasaan buruk. Bahkan orang yang terpelajar, orang pendidikan, orang yang terbiasa, sebenarnya itu kebiasaan tidak baik. Minuman keras itu bukan minuman yang di lidah keras. Fanta, Coca-Cola, Sprite keras, soda keras. Jadi bukan keras itu yang dimaksudkan. Sering kita ini salah kaprah, salahan dalam mendefinisikan minuman keras yang beralkohol. Salah juga. Minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol sehingga haram. Salah. Kasihan alkohol menjadi kambing hitam. Allah tidak ciptakan alkohol itu sebagai kesalahan, sebagai biang dari sebuah haramnya sebuah minuman. Jadi kesalahan umum kita ini sering mengatakan alkohol gara-gara ada alkoholnya. Karena zaman sekarang yang memang sudah ada 20 tahun yang lalu seorang mahasiswa Unila bertanya, "Ustaz, seandainya nanti ada minuman keras tanpa alkohol, apakah masih tetap haram?" Iya, karena diharamkannya minuman keras itu bukan karena mengandung alkohol. Ada nggak sekarang minuman keras zero alkohol? Ada nggak yang minuman keras tanpa alkohol? Yang pernah nyicip-nyicip itu? Ada, banyak. Bahkan bir bintang zero alkohol. Minuman ini tanpa alkohol. Jadi kita jangan keliru mengambil sebuah illat namanya. Illat itu alasan mengapa diharamkannya sesuatu. Ya. Sama dengan katak itu diharamkan. Kalau diharamkan mengkonsumsi katak itu kalau waktu kita di S3, SD, SMP, SMA, katak itu haram karena apa? Amfibi. Emang binatang, emang makhluk yang hidup di air dan di darat, di udara haram? Enggak. Itu karena cari alasannya apa yang enak ya katak diharamkan. Bukan karena hidup di dua alamnya. Udah, karena memang katak itu diharamkan karena dilarang dalam hadis yang nyata, dilarang makan katak. Oh, katak hijau, katak hitam, katak biru, katak putih, katak kecil, pokoknya yang bunyinya katak gitulah. Mirip dengan, "Ustaz, kalau ada kita boleh nggak korban cloning antara sapi dan atau antara sapi dan babi, sehingga sapi itu cloning hasilnya gemuk pendek besar, itu boleh nggak?"
Ya tinggal, bukan masalah boleh aja dia. Bagaimana caranya melihat apakah itu boleh atau tidak? Itu babi atau sapi termasuk. Deketin aja telinganya, bisikin, kau sapi atau babi? Kalau dia bunyinya jawab berarti babi dia, nggak boleh. Tapi kalau dia itu baru boleh. Jadi kalau untuk bertanya kambing ini yang mana nih, boleh nggak, ini hasil cloningan dari binatang yang lain, bisikin telinganya, kau kambing atau bukan? Itu. Jadi kembali kepada masalah minuman keras itu dosa bukan karena alkohol. Ini tambah lagi salah kaprahnya, alkohol dicampurkan ke dalam parfum sehingga parfum kena getahnya. Ini parfum beralkohol najis. Siapa yang bilang parfum beralkohol najis? Kalau Bapak Ibu merasa bahwa parfum beralkohol najis, nanti kasih ke Ustadz, ke saya. Selesai masalah. Gitu juga ya. Jadi kalau Ustadz saya punya parfum beralkohol, ya kasih. Kalau Bapak Ibu nggak mau, kasih ke saya. Kasihan parfum kena getah dari alkohol, sehingga semua yang ketempelan alkohol haram. Emang parfum mau diminum? Kalau diminum ya haram. Itu bukan karena alkoholnya, karena mati orang minum parfum. Jadi bukan masalah alkoholnya. Jadi parfum obat begitu juga, obat beralkohol nggak boleh, sehingga dokter nggak berani ngeresepin obat yang beralkohol. Keliru, bukan masalah alkoholnya. Sama dengan kekeliruan sebagian orang mendefinisikan dibolehnya jamak dan qashar itu karena melelahkan. Sini ke Jakarta, boleh nggak jamak dan qashar? Mungkin kalau Bapak Ibu nyaman ke Jakarta. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu mau berangkat ke Jakarta, anak banyak, barang bawaan banyak, kemudian ke Raja Basa dulu ngantri, bis datang rebutan sampai di dalam empet-empetan, kiri kanan orang manusia, di bawah banyak ayam, keringat sana keringat sini, melelahkan, kecopetan pula, sampai di Bakauheni pun juga ngos-ngosan, belum ngantri, karena kalau tiketnya nggak online kan, kapalnya nunggu lama, sampai di kapal penuh sesak, dan kapal udah nggak keruan itu, baru nyampe itu sudah pingsan. Sehingga jadi ke Jakarta itu boleh jamak dan qashar karena melelahkan. Bukan, karena bepergian yang sudah memenuhi syarat. Sini Palembang, yang naik tol enak, tapi yang lewat ini mungkin kereta yang waktu dulu susah. Pergi ke Aceh bukan karena melelahkannya, tapi karena safar, bepergian. Ya, kalau lelah mah orang nyangkul di sawah lelah, orang kuli bangunan lelah, tapi nggak boleh jamak qashar. Jadi dengan alkohol pun atau minuman keras itu jangan sampai terbersit ini gara-gara alkohol. Kasihan alkohol, saya sebenarnya kasihan dengan alkohol. Berikutnya, yang penting mabukkan. Perbuatan dosa itu udah jelas memudaratkan orang lain, apalagi mudarat diri sendiri. Ya, kalau kita mungkin sudah nggak merokok lah. Tapi kenapa sampai merokok itu haram? Ya udah ditulis di situ, juga ditulis bahaya, jelas membahayakan. Diri sendiri bahaya, orang lain bahaya. Semua perbuatan menggunjing sekalipun itu kenapa dikatakan dosa? Karena dampaknya, dampak sosial, dampak pribadi, dampak kesehatan, semua yang memiliki unsur dosa pasti ada dampak negatifnya. Oleh karena itu Allah buat sebuah aturan, manusia, ini loh rambu-rambunya, yang namanya dosa ini jika kamu lakukan kau akan dapatkan sanksi. Padahal sebenarnya selain sanksi, di situ juga ada efek negatif, dampak negatif langsung atau tidak langsung, sosial ataupun pribadi, keluarga ataupun tidak. Semua yang beraroma dosa pasti akan ada dampaknya. Semua perbuatan dosa pasti tidak ingin dilihat oleh orang lain. Wa karihta an yattali 'alan nas. Bapak-bapak misalnya melakukan sesuatu yang ada indikasi dosanya, pasti nggak kepingin diketahui istrinya. Betul Pak? Betul Bu? Biasanya begitu, nyumput-nyumput.
HP disebut-sebutin, password sana password sini, atau disembunyikan, dimasukin kantong karena jatahnya ini ada jatah lebih, cuman karena nggak kepingin ketahuan, itu dosa juga sebenarnya. Sesuatu yang disembunyikan atau tersembunyi itu biasanya dosa. Sesuatu yang membuat gelisah, jangan-jangan udah disembunyiin di kantong masih ketahuan istri juga. Ini uang apa Pak? Itu uang sial. Kok bisa? Udah disumputin ketahuan juga. Baik, yang namanya dosa itu pasti biasanya tersembunyi, nggak berani terang-terangan, nggak berani dilihat oleh orang, nggak berani jujur, dan biasanya berbelit-belit. Belit-belit tuh, jadi kalau ditanya nggak langsung to the point ya. Biasanya jawaban yang bahasan seorang politisi itu sebenarnya kata dia tidak berbohong dia. Kata mereka yang ngalamin juga, politisi itu nggak berbohong, tapi dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Ya, dia tidak mengatakan. Jadi pokoknya kalau ada indikasi bohong itu dia nggak akan, tidak berani terus terang. Maka di KPK terus terang aja, jujur. Pokoknya kalau ditanya, nyari jalan lain dulu, sehingga orang diayun-ayun. Itu udah jelas bohong itu. Udah mesti kelihatan bohongnya. Maka Rasulullah katakan, yang tidak ingin diketahui oleh orang lain itu indikasi bohong, dosa atau tidak. Itu yang pertama, indikasi dosa. Yang pertama adalah membuat hati gelisah. Siapapun yang namanya dosa, itu pasti hati kita akan tidak nyaman, gelisah, ya. Dan otak kita akan merespon, berbuat dosa, berbuat jahat, pasti akan, tubuh kita ini akan merespon, saraf-saraf kita akan merespon seperti tadi seorang anak yang merespon apa yang terjadi. Itu berbeda dengan binatang. Binatang berbuat dosa, embat sana, embat sini, itu saudara, itu mama, itu orang lain, nggak peduli, dan dia tidak ada, otaknya nggak merespon, saraf-sarafnya nggak akan merespon. Tapi kalau manusia pasti akan merespon. Semua dosa akan merespon kegelisahan. Makan nggak enak, minum kayak gini pun nggak enak. Tapi kalau nggak berbuat dosa, minum gini, bismillah, enak bener adiknya. Orang berbuat dosa itu nggak makan nggak enak, mesti tidur nggak nyenyak. Jadi orang tidur nggak nyenyak itu terapinya sebenarnya bukan masalah terapi kesehatan fisik aja, ada sesuatu yang dia pikirkan. Maka kegelisahan yang muncul itu pasti saraf akan merespon, langsung membentuk sebuah, yaitu pikiran akan membuat tubuh kita ini menjadi sakit langsung. Orang yang berbuat dosa biasanya berat badan turun, bukan karena dietnya, karena pikiran. Jadi dosa itu akan membuat sakit seseorang. Artinya orang sakit itu bukan hanya karena faktor ini paru-parunya kena ini jantungnya. Coba dilihat yang lebih dalam lagi. Adakah dia melakukan sesuatu? Ini yang tidak ada di dalam scan medis, nggak ada. Ini yang tidak ada di dalam alat-alat rekam medis apapun juga tidak ada. Karena ini masalah asasi, akar dari masalah sakit-sakit yang ada di tubuh, karena respon saraf sehingga membuat kegelisahan, akhirnya lunglai. Begitu ada surat dari KPK, langsung ke rumah sakit. Begitu ada orang yang mengetahui, begitu ada pokoknya orang tahu atau tidak tahu, dia sudah ada sakitnya, itu sudah ada. Tidak ada orang berbuat dosa kemudian happy, nggak ada cerita. Karena saraf kita ini sudah langsung merespon, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah sudah memberikan potensi kebaikan dan keburukan, bahwa manusia itu dimanapun juga akan tahu mana yang baik dan yang buruk. Respon saraf kita ini langsung auto akan memunculkan, kalau kebaikan itu akan memunculkan potensi antibodi. Sedemikian pula orang yang melakukan dosa, pasti antibodinya akan lemah. Maka di pandemi inilah bagaimana menumbuhkan, memproduksi antibodi kita sebanyak-banyaknya. Jangan banyak berbuat dosa, karena dia akan melemahkan saraf dan antibodi kita. Produksi antibodi kita itu makin lemah, sakit, mati akhirnya. Mati bukan karena sakit COVID-19, tapi karena perbuatan dosa yang mengakibatkan antibodi lemah, sehingga masuklah virus dan penyakit-penyakit yang membuat tubuh kita makin hancur. Itulah sebabnya kenapa kita jangan banyak berbuat dosa. Antibodinya lemah, saraf-sarafnya akan merangsang penyakit-penyakit. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau sakit, banyak-banyak beramal soleh, supaya respon saraf kita akan positif semuanya. Maka betul kenapa kita diminta oleh Rasulullah dalam Islam, diminta untuk tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, bahwa perbuatan baik itu merupakan sedekah. Islam menganjurkan ini baik supaya menjadi sedekah, supaya menjadi kebaikan. Tapi dampak-dampak yang diakibatkan dari kebaikan, senyum ringan, tapi dia bisa memperpanjang umur, kan? Apa hubungannya? Disinilah tugas kita meneliti. Ternyata perintah-perintah anjuran Allah itu memperpanjang senyum, bahagia, smile, hati menjadi cerah, merespon saraf positif, sehingga umur panjang, nggak sakit. Yang nggak pernah senyum, kasih makanan enak, biasa, enak Pak, seneng Pak, cepat mati dia, ya. Karena sarafnya nggak merespon dia, ya nggak respon. Saraf positif nggak merespon, sehingga yang muncul saraf negatifnya lama kemudian dipanggil namanya di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hubungan antara dosa dan sakit itu kuat sekali. Sebelum kita check up, general check up, sebelum kita scan medis, sebelum dicek semuanya darah kita, lihatlah. Itulah yang menyebabkan pakar-pakar ahli medis di zaman Rasulullah dari negeri Persia itu dikirim 2 orang atau 3 orang ke Madinah untuk melakukan penelitian. Mengapa di Madinah itu tidak muncul penyakit-penyakit seperti yang ada di daerah kami? Mengapa banyak masyarakat Madinah itu yang sehat kok banyak? Nggak ada keluhan-keluhan. Tinggallah dia di sana, nggak memberitahu siapa-siapa, melakukan survei dan penelitian, nggak ketemu alasannya. Akhirnya sebelum pulang dia tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sebenarnya sudah beberapa lama tinggal di sini melakukan penelitian, mengapa masyarakat umat Islam di sini ini kok nggak banyak sakitnya? Mengapa masyarakat di sini lebih banyak yang kalaupun sakit nggak seberapa sakitnya? Akhirnya salah satu dari resep yang disampaikan oleh Nabi adalah nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami ini sebuah kaum masyarakat yang kami tidak akan makan sehingga kami merasa lapar. Nggak makan kalau nggak lapar, ya biasa-biasa aja. Dan kalau kami makan tidak sampai kekenyangan. Sepertiga dibuat untuk makanan, sepertiga dipakai untuk minuman, sepertiga dikasih, lambung kita ini dikasih space untuk udara. Bedanya kalau kita makan bagaimana? Saat makanan 90%, minuman 50%, udara keluar, baru selesai. Habis itu. Bagaimana kita mau sehat? Itu salah satu resepnya. Resep yang menjaga dan mengelola pola makan. Tapi ternyata ada aspek lain, yaitu moralitas.
yang bisa membuat orang masyarakatnya sehat dan masyarakat. Coba lihat di Bandar Lampung, ketika di satu tempat di situ banyak kejahatan apapun juga, di situ banyak sumber penyakit sipilis, penyakit AIDS, penyakit pencurian, penyakit kejahatan sosial, penyakit semua ada. Di mana di situ ada kejahatan, di situ sumber penyakit. Ada nggak kayak gitu di Bandar Lampung? Mau coba masuk di sana? Jangan, nggak keluar nanti. Nggak keluar apa? Dan yang namanya kebaikan sama juga. Di mana di situ ada masyarakatnya banyak yang berbuat baik, jarang atau kecil perbuatan dosa, di situ masyarakat yang penuh dengan kesehatan. Masyarakatnya sehat secara fisik, sehat secara sosial, sehat psikisnya, dan di situ tidak banyak penyakit-penyakitnya. Sehingga kalau mengobati penyakit apapun juga, cari aura yang bagus. Kalau di situ banyak tempat penyakit-penyakit, jangan dekat-dekat karena sumber penyakit ada di situ. Ini secara moralitas saja sudah kelihatan, karena efek dari sebuah kejahatan itu penyakit, itu pasti. Dan efek dari sebuah kebaikan itu kesehatan, itu pun juga pasti. Jadi kalau kita sakit, bagaimana supaya sehat? Respon rangsang saraf-saraf kita ini supaya merespon produksi antibodi yang sebanyak-banyaknya yang akan melawan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Dengan cara apa? Bisa dengan cara nggak usah pakai minuman ini, obat ini, vaksin ini, yaitu salah satu yang usahalah, ikhtiar. Tapi ikhtiar yang memang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini sebuah sistem antibodi yang sangat hebat yang bisa melawan segala macam penyakit, yaitu tadi dengan moralitas. Akhlak yang baik, dan jangan banyak-banyak melakukan kejahatan karena akan merangsang dan merespon penyakit-penyakit dan mengurangi antibodi. Itu yang pengaruh yang sudah jelas dari dosa, pasti banyak penyakitnya. Orang yang banyak dosa pasti di tubuhnya banyak penyakitnya, ya. Nah, ini sudah paling disukai sama belis. Karena memang tugas belis itu bagaimana manusia banyak-banyak dosa. Semakin banyak dosa, belis makin suka. Dan itu memang misi iblis adalah mengajak manusia untuk memasuki singgasana dan istananya iblis yang abadi, yaitu neraka. Summa la'ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan ajak mereka dari 4 penjuru mata angin, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan cara apapun juga akan dilakukan oleh iblis, terang-terangan dan tanpa terang-terangan. Ini semua dosa, membuat gelisah, menimbulkan penyakit, menurunkan antibodi, menjadi keluarga besarnya iblis yang akhirnya akan mendapatkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya dosa itu kenapa dibenci Allah? Merugikan manusia. Manusia ini sebenarnya, Allah ini sebenarnya tidak rugi kok kalau kita tidak beramal soleh. Sebenarnya kalau kita berbuat dosa itu yang rugi, celaka juga kita. Baik celaka dunia, celaka akhirat. Apakah kita pikir orang-orang yang tiap hari berglamor dengan dosa itu mereka bahagia? Tidak. Mereka sebenarnya sengsara, sedih, merintih, menangis, nggak nyenyak tidur, nggak makan, nggak enak makan. Sudah tersiksa di dunia dan sengsara di akhirat. Itulah sebabnya Allah sayang pada manusia itu diberikan
tupoksi, nih kamu manusia begini nih yang baik, rambu-rambunya ikuti aja, karena Allah lebih tahu urusan kita daripada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu nih manusia ini begini nih bagusnya, diberikan tuntunan bukan tontonan, yang menjadikan Al-Quran dibaca, dipahami, dilaksanakan, tuntunan. Karena ada orang yang punya Quran 10 tahun masih bagus di rumahnya. Punya Quran, oh mas hebat bener masih bagus. Ini udah 10 tahun masih bagus. Kan kitab suci. Nah, saking sucinya nggak boleh disentuh. Nah itu kayak gini nanti akhirnya. Baik, ini tentang dosa. Rumusnya begitu. Sudah. Dosa akan nggak mungkin dosa akan membuat kenyamanan. Berbuat dosa, oh nyaman. Dosa itu enaknya bentar, susahnya lama, penderitaannya lama. Sementara kebaikan atau amal soleh itu susahnya bentar, susahnya bentar, bahagianya lama. Dibalik, kalau dosa itu enaknya dikit, bentar dikit, tapi susahnya berkepanjangan, dunia dan akhirat lama. Susah apapun juga, tapi sebaliknya amal saleh, perbuatan baik itu susahnya dikit, tapi panjang enaknya. Tinggal pilih saja. Sebaliknya dengan yang namanya amal soleh, pahala ini kan sebenarnya reward dari sebuah perbuatan baik. Maka mengapa kita diminta menjadi orang yang baik? Jadi kalau ada manusia Indonesia yang paling banyak berbuat baik itu adalah umat Islam, maka betul bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah hadiah terbesar dari umat Islam, hadiah terbesar dari ulama-ulama. Kalau sudah merdeka, sudah jadi, justru umat Islam yang menderita. Jadi pahala itu sebenarnya adalah reward yang diberikan kepada orang yang berbuat baik, sedekah baik, maka tubuh kita akan merespon, saraf-saraf kita langsung merespon kebaikan dan memunculkan antibodi yang baik. Memberi, tersenyum, baca Quran, itu sebuah kebaikan. Sepakat orang ke masjid dibilang teroris. Orang baca Quran, rajin baca Quran, hafiz Quran dibilang radikal. Ya. Hati-hati dengan orang yang rajin ke masjid sholat subuh. Anggota dewan, anggota DPR pusat dibiarin aja ngomong seenaknya sendiri. Siapa yang hati-hati dengan orang yang rajin sholat subuh di masjid, itu bibit-bibit radikal. Kan belis itu. Yang tidak disukai belis adalah orang yang rajin ke masjid. Yang orang tidur nyenyak di rumah, itu NKRI. Tapi yang rajin ke masjid radikal, hati-hati, teroris. Ini persis dengan peristiwa waktu saya 30 tahun yang lalu. Perjalanan dari Bakauheni ke Rajabasa. Jadi Bakauheni ke Rajabasa jam 2 dini hari. Saat-saatnya orang nyenyak tidur. Bis waktu itu kan pokoknya naik bis aja dah pokoknya. Nyampe begitu sampai di tengah-tengah di Sidomulyo, di situ ada kekacauan. Saya terbangun karena ada orang diteriakin maling lo, copet lo, digebukin. Begitu saya ngeliat di depan ada orang pakai baju tentara ikut gebukin juga. Maling dasar copet. Akhirnya udah aman, ada tentara, aman lah. Ada maling, ada copet digebukin. Lo kawannya ya, digebukin. Akhirnya disuruh Pak sopir berhenti. Ini kita keluar karena ada copet. Berhentilah, ditendanglah yang dibilang copet sama maling. Keluar kamu. 2 orang, satu yang dituduh maling, satu kawannya copet maling juga. Keluar kamu. Karena dia tidak merasa nyopet, karena dia bukan maling, dia nggak mau keluar, masih berpegangan, digebukin, ditonjokin, masih babak belur, nggak mau keluar karena memang dia tidak maling.
Saya tidak maling, saya tidak nyopet, digebukin, udah babak belur. Tapi nggak mau turun karena memang dia tidak melakukan. Karena nggak mau turun, maka yang gebukin tadilah yang turun. Ya sudah, akhirnya 6 orang yang gebukin tadi turun, bis jalan lagi. Nangis-nangislah 2 orang ini. Apa kata Pak sopir? 6 orang itulah copet dan malingnya. Jadi ternyata diceritain sama 2 orang tadi, ternyata satu korban begitu mau dicabut dompetnya ketahuan sama orang sebelahnya situ. Begitu ketahuan, sebelum diteriakin maling, dia dulu teriak maling. Ketahuan sama, wah ketahuan nih. Akhirnya yang lihat itu digebuk sama malingnya. Lo copet ya, lo maling ya. Kaget, kenapa gua digebuk, gua lihatnya copet. Itulah strategi maling teriak. Di sini juga begitu. 20 tahun yang lalu di Darul Fatah ini sudah ada santri yang jaga sambil ngantuk-ngantuk dini hari. Maling lompat, lompat maling, ketahuan. Santri begitu begitu, malingnya juga ngelihat, ada santri yang lihat, langsung malingnya marah-marah. Hei, kau jaga tidur mulu, mana kawan? Dimarahin Pak. Hati-hati sekarang banyak maling. Dasar kamu. Mana kawan? Cepat jaga yang benar. Ini jam jaga bukan jam tidur. Malah marah-marah. Ya, saya panggil. Ya, begitu dia keluar lompat. Santri bilang, maling. Udah lompat sudah jauh. Sama juga di sini ada yang masuk rumah siang-siang suami lagi nggak ada istri saja masuk ke rumah, ketahuan sama istrinya. Sebelum diteriakin maling, dia teriak, mana mamas, nanti malam jaga ya, ronda ya, jadwal jaga, jangan lupa. Dimarah-marah istrinya, ya nanti tak sampein. Jadi tersihir aja gitu. Maling teriak maling, itulah yang terjadi sekarang. Teroris teriak. Siapa yang baca Quran di masjid bibit radikal, dasar memang teroris dia. Tapi saya nggak bilang di Indonesia ya. Indonesia. Orang yang rajin ke masjid dibilang teroris, itu mirip dengan maling teriak maling. Sebelum diteriakin dasar lo komunis, teriak komunis maling orang lain. Itulah. Tapi orang sudah, oh iya ya bahaya juga ya. Oh berarti dia waspada ya teriak maling. Padahal dia itu malingnya. Itu strategi mereka lah, seperti strateginya maling dan copet supaya nggak digebukin. Ngomong duluan, apalagi punya kewenangan dan kekuasaan. Lagi-lagi itu di negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Perbuatan baik, ya Allah, dibilang radikal. Baca Quran, hafiz Quran. Orang yang sudah beribadah begitu masih dibilang radikal, teroris. Bom panci kali ya. Pahala itu akan membuat jiwa tenang, nyaman, bahagia. Jadi kalau mau bahagia, banyak-banyakin pahala, banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin amal soleh, banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik itu perintah agama supaya tubuh kita tenang dan bahagia. Jadi kalau ibu bapak belum bahagia, banyakin amal soleh, banyakin sedekahnya, banyakin senyum kepada saudara tetangga, banyak amal soleh, akan membuat nyaman. Saraf kita langsung terkoneksi dengan amal soleh kita nanti. Akan merespon tubuh kita ini menjadi orang yang bahagia, tenang. Jadi mencari ketenangan itu bukan dengan meminum obat-obat pil penenang, mengkonsumsi zat-zat adiktif. Itu tenangnya cuman sesaat, tapi susahnya lama. Sehingga banyak artis-artis Taman Safari, artis safari, Taman Safari di Bogor. Artis kelihatannya kan happy, cekak-cekik, tapi begitu sampai masuk kamar, dia membutuhkan ketenangan, dan itu tidak dia dapati ketika dia melakukan perbuatan itu. Sehingga banyak pernah tahu Marilyn Monroe, artis tahun
60-an, walaupun waktu itu saya juga belum tahu. 60-an, 70-an akhirnya minum obat penenang. Kurang apa dia tertenarannya? Ya, minum penenang. 1 nggak tenang, 2 belum tenang, minumlah 10 supaya tenang. Akhirnya tenang beneran untuk selama-lamanya. Ya, Michael Jackson, kurang apa ketenarannya? Kurang apa dia? Sudah melebihi pengawalannya, sambutannya melebihi pejabat. Melebihi pejabat ring 1, tapi butuh tenang. Saat gak tenang. Akhir itu mereka cari. Padahal mencari ketenangan dalam Islam itu banyakin sedekah, banyakin amal soleh, banyakin baca Quran, banyakin ibadah. Semua sesuatu yang mendukung kebaikan, amal soleh dan ibadah akan membuat ketenangan. Ibu-ibu yang sering disakiti suami, banyakin zikir karena akan membuat tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tenang hati. Langsung dia, otak kita merespon seperti anak kecil yang begitu nangis kasih HP, saat responnya cepat. Kalau sudah terbiasa, nanti saraf kita akan langsung merespon dan juga merespon antibody. Apa itu ya bolehlah minum jahe, tupon, minum pon-pon, pon-pon, pin-pin, pon-pon. Sudahlah, boleh. Tapi yang lebih paten adalah amal soleh, pahala. Bagaimana membuat saraf-saraf kita ini menjadi lebih sehat lagi. Karena kekuatan saraf kita ini akan menentukan kesehatan diri kita. Maka betul di zaman Rasulullah dan sahabat itu, kenapa mereka banyak yang sehat? Karena respon positif dari saraf-sarafnya ini, produksinya banyak ya, amal solehnya banyak. Orang yang dikasih punya harta banyak, dia mikirin tetangga coba. Sampai tercatat dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika orang punya rezeki lebih, punya daging kambing sama kepala kambing sama dagingnya, dia mikirin tetangganya, masih kepikiran karena ingin beramal soleh. Waktu itu nggak tahu ilmu antara respon saraf dan kesehatan, tapi hanya karena termotivasi ingin beramal, termotivasi pahala. Akhirnya diberikan, Bu, gimana kalau daging ini kita berikan kepada tetangga kita? Mungkin tetangga kita lama nggak makan daging. Prasangka baik, ya sudah berikan saja. Dia kepingin makan daging itu. Siapa yang nggak kepingin makan daging? Kalau ibu-ibu punya daging kambing, diapain kira-kira, Bu? Yang bener sedekahin. Nah, coba nanti buktikan, sedekahin ke Ustadz. Ustadz juga akan sedekahin juga, mudah-mudahan. Dan kepikiran disedekahkan ke tetangga sebelahnya. Ya Allah, inilah yang disebut masyarakat yang penuh dengan itsar. Walladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka butuh, tapi mereka lebih mementingkan tetangganya. Ya Allah, walaupun harganya 1 kilo itu cuma 100.000, tetapi bukan 100.000-nya nilai sebuah pemberian itu yang dinilai oleh Allah. Lan tanalul birra, kalian tidak akan dapat memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum memberikan sesuatu yang dicintai. Bukan harganya, tapi kita cintai. Ibu-ibu termasuk akan dapat pahala yang besar jika bersedekah. Baju di lemari itu mana yang paling dicintai, bukan mana yang paling mahal. Yang paling besar mana yang dicintai, berikan. Oh, subhanallah, puncak nilainya itu. Berikan pada tetangga. Tetangga yang dapat hadiah daging dari saudara tetangganya ini, dia pun juga punya pikiran yang sama. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan berkah, amal soleh, mudah-mudahan doa. Sampai dalam, Bu, mau kita apain nih, Bu, daging ini? Ya terserah. Ya sudah, bagaimana kalau kita berikan kepada tetangga kita? Benar ternyata, ya mudah-mudahan mungkin tetangga kita lebih membutuhkan. Dia butuh itu daging, diberikanlah ke tetangga sebelahnya oleh sahabat Nabi tersebut. Diberikan, ternyata
ternyata tetangga yang ketiga ini juga punya pikiran yang sama. Diberikan kepada tetangga keempat, juga punya pikiran yang sama. Dalam satu hari itu, daging ini muter ke 7 rumah. Nah ini serius. Ini dapat pahala besar yang disebutkan dengan al-ithar. Ithar itu puncak dari pahala bersaudara. Karena pahala bersaudara itu ada tingkatan. Yang tertinggi kata Nabi SAW adalah al-ithar. Ithar, yaitu dia butuh tapi dia ikhlas diberikan kepada orang lain. Muter ke 7 rumah, dan rumah yang ke-7 ini memberikannya kepada pemilik yang pertama kali. Dalam hari itu juga, dan nggak nyampe sore hari, daging itu sudah sampai kembali kepada pemilik yang pertama. Ya Allah, ini kan daging yang kuberikan, tapi nggak tahu sudah muter ke 7 rumah. 7 rumah tangga ini mendapatkan pahala dari Allah yang amat sangat luar biasa besarnya. Tapi tanpa skenario. Jangan terus tar gua kasih lo kasih dia. Terakhir, ingat ya, kasih gua ya. Kalau cuman pencitraan doang, kalau cuman ica-icaan, masuk gorong-gorong, ini bukan di Indonesia. Kalau cuman pencitraan nyangkul-nyangkul, kalau cuman pencitraan ngobrol sama petani, kalau cuman pencitraan blusukan sana sini, bukan di Indonesia. Gak ada apa-apanya, zong. Di hadapan Allah zong. Kalau cuma ica-ica aja, skenario dibuat sedemikian rupa hebat, Power Rangers, zong. Di hadapan di mata manusia yang dungu-dungu hebat. Di mata manusia yang cerdas-cerdas, lo lagi. Di mata Allah, ngapo kau ini, pura-pura udah ketahuan. Ya, jadi akan menjadi natural, itu luar biasa. Balik lagi, akhirnya pemilik pertama ini udah dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Dagingnya kembali utuh, kemudian kesehatannya pun terjaga, antibodinya muncul. Wah, sudah banyak hal pemberian Allah, karena memang sesuai dengan tuntunan Allah. Beramal soleh, berbuat baik, beribadah, mengikuti anjuran Allah akan membentuk ketenangan, kenyamanan kejiwaan, dan akan membentuk antibodi, menjadi tubuh menjadi sehat. Dan ini yang paling dibenci sama iblis. Kurang ajar. Dendamnya luar biasa iblis itu kalau melihat orang-orang yang beramal soleh. Marah iblis, nggak apa-apa. Maka Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu musuh, bukan kawan. Musuh, jangan dikawanin. Malah dimintain tolong. Ada orang minta tolong sama jin, suruh bantu mengamankan sebuah acara. Wa annahu kana minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok, ada orang-orang yang minta bantuan sama jin. Jin, bantuin ya jin ya, aku mau ke sana, tolong kamu jaga. Jin, bantuin ya jin, ini ada orang sakit supaya sehat. Jin, bantuin, aku punya acara jin. Maka jin itu akan memberikan fazaduhum rahaqa, bukan memberikan keamanan, bukan memberikan kenyamanan, bukan membantu apa yang diminta, tapi akan memberikan dosa-dosa yang amat besar. Tapi masih ada, entah itu kiai, ustadz yang nggak peduli, pokoknya siapapun yang minta tolong sama jin masuk kotak berangkapnya setan. Terus apa yang kita lakukan? Ya jin biarlah urusan sama jin sana, kita manusia ngurusi manusia.
siapapun juga, udah jin biarin aja. Jin mau ngapa itu urusan jin, wilayah jin, urusan jin. Kita nggak usah ganggu, kita nggak usah minta tolong, kita nggak usah mengadakan hubungan bilateral saling menguntungkan. Itu sudah dibatasi oleh Allah dengan hijab yang kuat. Siapa yang melanggar, fazaduhum rahaqa, baik jin ataupun manusia. Jin juga punya aturan, tidak boleh masuk wilayah manusia. Siapa yang masuk wilayah manusia, risiko mati, terbakar, mati, tersiksa. Manusia yang ikut-ikutan masalah perjinan maksudnya, beresikonya fazaduhum rahaqa. Ya. Bencilah iblis sama orang-orang yang baik. Iblis akan membenci. Itulah antara mukmin dan kafir, mukmin dan iblis itu seperti minyak dan air. Di mana di situ ada keimanan, di situ tidak akan ada kejahatan. Maka Rasulullah mengatakan, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan terjadi tindakan pencurian, tidak akan terjadi tindakan korupsi jika ketika dia mau melakukan tindakan itu hatinya beriman. Nggak akan jadi, nggak akan ketemu. Karena kalau sudah ada iman, maka yang lain minggir. Kalau imannya yang minggir, maka kejahatan akan masuk. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidak akan terjadi perzinaan kalau ketika dia mau berbuat zina imannya ada, mesti zinanya minggir. Tapi kalau imannya minggir, zinanya yang masuk. Iman jangan sampai ditaruh di rumah, dibawa terus, dikantongi, dibawa, supaya tadi menciptakan kebaikan, amal soleh, pahala yang akan membuat ketenangan. Nggak ada orang beramal sedih, saya tadi beramal kepikiran sedih. Itu hanya sedihnya orang-orang yang ingatannya tidur. Begitu Jumatan, duitnya di belakang cepek, jatuh merah. Begitu ada kotak infak lewat di depannya, kebangun. Orang yang di belakang ngasih tahu, karena kan nggak boleh ngomong, hei ini duitmu. Kan nggak boleh kalau lagi khutbah Jumat, dikasih tahu di toel, ditunjuk-tunjuk. Di belakangnya ada uang merah, di depannya ada kotak infak. Dia pikir Noel itu tolong masukin cepek ini ke kotak, karena nggak ngomong, nunjuk-nunjuk. Ini punyamu. Dan dia pikir ini uang, masukin kotak infak, dimasukinlah kotak infak, seret. Kata dia. Begitu selesai Jumatan, dia mau makan jajan, cari uangku kemana? Sampai ada. Jangan-jangan setelah selesai kawannya ngasih tahu, tadi tuh uang lo yang jatuh. Sialan, nyesel gua. Hanya itu orang nyesel sedekah itu, kena kasus itu aja. Ya. Tapi itu hanya karena nggak ada orang beramal soleh nyesel. Ibu-ibu infak bisa bikin masjid di DF3, ibu-ibu bisa nyumbang karpet, bapak-bapak bisa mensupport ibu-ibu. Nggak mungkin nyesel nggak ibu-ibu bikin masjid? Membuat kegalauan nggak bikin masjid itu? Nggak galau, malah justru membuat energi, menciptakan energi baru, memproduksi saraf-saraf, memproduksi antibodi. Maka kalau ibu sakit, jangan banyak obat boleh, tapi amal solehnya diperbanyak. Ciptakan, rangsang energi positifnya, yang akhirnya perbuatan baik, amal soleh, beribadah, selain memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, itulah yang akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Endingnya positif semuanya. Senang jangka pendek dan senang jangka panjang. Nanti endingnya akan kebahagia. Udahlah, perbanyaklah aset yang ini, maka ketenangan, kenyamanan, kesehatan, kemakmuran itu akan tercipta untuk episode-episode berikutnya. Keridaan Allah Ta'ala yang tidak ada batasnya, sehingga nanti di akhirat pun ya Allah, alhamdulillah. Itu pun orang yang beramal soleh, dalam sebuah riwayat diceritakan kalau sudah meninggal dunia nyesel. Orang yang mukmin nyesel, orang yang kafir nyesel. Kok bisa? Ditanya oleh sahabat, kok bisa orang mukminnya nyesel? Padahal kata Nabi,
Allahu a'lam, dalam riwayat saya Ustaz belum ngecek, tapi riwayatnya ada orang mukmin nyesel itu, kenapa saya tidak lebih banyak lagi berambisi untuk melakukan amal soleh, kenapa ibadah saya mirip dengan bapak ibu nyesel sekarang, kenapa dulu waktu SD SMP nggak rajin-rajin baca Quran, kenapa dulu saya nggak belajar Quran, sekarang udah gede baru belajar, kenapa waktu itu saya nggak ngaji banyak-banyak, kenapa, nyesel nggak? Sama seperti nyeselnya ketika di alam kubur. Kenapa saya nggak banyak-banyak? Udah jelas-jelas dikasih tahu, ada ustadz, ada yang memberitahu begini, ada yang... Kenapa amal soleh dan ibadahnya nggak perbanyak? Orang kafir nyeselnya parah lagi. Orang kafir nyeselnya, ya laitani kuntu turaba. Nyeselnya, udah jelasnya udah nggak keruan lagi. Udah mendingan kalau begini gue jadi tanah aja. Ya laitani kuntu turaba. Dan itu penyesalan dipotret oleh Allah Ta'ala sebelum terjadi. Nanti mereka nyeselnya kayak gitu, mendingan jadi tanah, nggak usah dibangkitkan lagi, mendingan mati lagi aja deh, nggak usah bangkit lagi. Coba kalau udah di kuburan dibunuh diri, nggak bisa. Dibunuh diri nyekek supaya mati, nggak mati. Mau potong urat nadi, nyari pisau nggak ada. Mau bunuh diri pakai apapun juga nggak mati. Udah hidup aja kayak gitu dah. Susah lah begitu. Udah pasrah. Tolong dong bunuh gua, nggak bisa mati lagi. Sehingga penyesalan mereka dalam bentuk ya laitani udah mendingan jadi tanah, udahlah jadi tanah aja lah, nggak usah hidup lagi, nggak usah dibangkitkan lagi. Itu penyesalan orang-orang kafir. Qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena tadi rumus yang di dunia, dia rumus yang sebelah kiri. Banyak dosa, banyak kejahatan, gak beribadah kepada Allah, jauh dari Allah, gak ngikutin tuntunan, gak ngikutin Al-Quran, gak mau dengar Al-Quran, gak mau, udah dunianya udah susah, gelisah, kemudian sakit-sakitan, endingnya pun juga parah. Waduh, udah diberitahu ini nih, mapnya ini begini manusia, karena Allah yang lebih tahu urusan manusia. Beda dengan mukmin, termotivasi, amal soleh, berbuat baik, hidup bahagia, membuat tubuh menjadi sehat, psikisnya sehat, endingnya pun kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan yang lebih abadi. Ini kita belum masuk ke substansi nih, tapi ya mudah-mudahan ini sudah mengantarkan kita ke pembahasan kita bahwa risiko dosa itu besar. Saraf terkoneksi dengan saraf-saraf. Amal, zikir itu koneksinya ke saraf-saraf. Saraf-saraf itu akan memproduksi ya, sesuatu yang kita butuhkan. Tinggal yang masuk ke saraf ini positif apa negatif. Ciptakan energi positif supaya tubuh menjadi sehat, jiwa menjadi tenang dan bahagia. Jadi jauhi ini yang membuat sakit dan gelisah, karena akan lebih parah lagi. Ini yang tidak direkam oleh medis, yang di luar jangkauan medis, yang mungkin medis pun juga bingung, ini kok begini ya. Analisa medis kayaknya nggak ada masalah ya. Banyak kan yang begitu Pak, nggak ada masalah. Tapi kok kesehatannya begini. Nah, disinilah yang rekam medis tidak menjangkau ini. Di Quran sudah ada rekam medis yang lebih tepat, akurat, dan akar dari masalah-masalah kesehatan sebelum ke kesehatan fisiknya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, komentar, masukan, bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Silakan, monggo Pak Dokter, boleh kalau mau nyampein. Ibu-ibu, mungkin sudah punya agenda mau kondangan kali ya. Kita insyaallah 1 menit kalau ada. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.